Hari ini Kayla nggak bisa datang karena ada keperluan. Jadi di sini nanti kita akan bertiga, cuma yang satu belum datang. Di sini panggilnya Kak Ayu dan Bu Ayu ya. Ada lagi yang satu lagi belum datang, Kak Alvito, yang biasanya nemenin kalian sama Kayla. Oke. Hari ini kita mau belajar caranya bikin konten atau cara menulis yang baik. Oke, sebelumnya saya mau berbagi pengalaman dulu. Oke, saya kurang lebih sekitar hampir 1 tahun bantuin Kayla bikin artikel. Jadi artikelnya itu macam-macam. Ada dari fashion, tentang sepatu, tentang baju, dari tips-tips kesehatan, tips-tips kecantikan gitu. Jadi banyak. Nah, pengalaman pertama saya bikin artikel itu, kalian tahu nggak? Saya bikin artikel tentang apa? Ya. Jadi saya itu pas ketemu Kayla dimintain tolong bantuin saya bikin artikel. Saya dikasih buku yang kira-kira tebalnya tuh segini, bisa dibayangin nggak? Benar kan? Nah itu bukunya saya lihat judulnya Babon Kehamilan. Jadi kira-kira saya bikin artikel tentang apa? Ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-40. Di situ saya awalnya nolak karena saya nggak tahu caranya bikin artikel itu gimana, nulis yang baik itu gimana. Cuman saya diajari sama Kayla sendiri caranya begini gitu. Nanti bisa diterangin sama Kak. Ini caranya bikin artikel, cara nulis yang baik itu bagaimana? Tentunya kalau artikel yang bagus itu kan berarti menjual ya, bisa menjadi pundi-pundi uang. Oke. Nah kira-kira 1 minggu saya bikin itu selesai. Karena 1 hari saya bikin 3 sampai 4, 5 artikel. Itu satu artikel terdiri dari 300 sampai 400 kata. Terus 1 minggu kemudian setelah tugas itu saya kasih Kayla, ternyata responnya baik dan kliennya juga puas dengan hasil tulisan saya. Saya tanya sama Kayla, saya mau lihat artikel saya itu kayak apa. Terus saya dibukain blog tentang apa, saya lupa judulnya. Nah di situ ada artikel-artikel dari minggu pertama sampai minggu ke-40 yang saya tuliskan tadi. Dan tidak bisa dipungkiri ya, kita rasanya gimana kalau tulisan kita sendiri terpampang di sebuah blog tertentu, gimana? Senang, bangga kan? Nah, dari situ saya belajar, terus ditawari lagi sama Kayla, suruh bikin artikel yang dari fashion, dari tips-tips macam-macam. Nah, selanjutnya sebelumnya ada pertanyaan nggak? Udah cukup? Gimana? Ada semangat mau belajar tulis? Ada di sini yang suka nulis apa? Puisi? Status. Cerpen? Biasanya nulis apa? Status. Nulis status. Ya. Menulis juga gak apa-apa. Ada yang suka baca? Hobi baca siapa? Bacanya baca apa gitu? Ya, buku-buku motivasi. Nah dari motivasi itu ada nggak yang bikin apa ya? Yang sampai saat ini kamu baca motivasi itu dan masih apa? Oh ingat? Yang maksudnya paling apa ya? Pas kalian baca motivasi itu, kalian itu hati
ya nanti sambil ingat-ingat. Ya langsung aja, ini mau dilanjut sama Kak Riki ya. Selamat pagi. Pagi. Mungkin lebih atau saya perkenalkan diri kembali ya. Nama saya Riki Dermawan. Saya masih seorang mahasiswa semester 7 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya ambil jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam. Untuk kita akan hari ini mungkin kita akan bicara tentang content writer. Tapi sebelum ke content writer, sama kayak Kak Ayu tadi, saya mau tanya, di sini ada yang hobi menulis? Ada. Apa biasanya yang ditulis? Status. Itu materi menulis juga. Oke. Kenapa saya bicara menulis? Sebenarnya kalau bicara konten itu ada 3 hal mendasar, bukan hanya artikel. Jadi dalam konten itu pasti ada artikel 1, 2 gambar, 3 video. Mungkin yang kemarin video udah dijelasin sama Ayla sama Kalwindo ya. Terus untuk apa konten ini kita buat? Untuk berwebsite. Jadi ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Di situ artikel ini yang punya peran paling besar untuk supaya website kita atau blog kita itu ada di halaman pertama Google. Kenapa harus halaman pertama Google kan gitu? Pasti. Kita ibaratkan kita punya produk, saat tidak ada orang yang melihat produk kita, otomatis kan tidak ada yang beli produk yang kita jual kan gitu. Lalu gimana caranya buat orang melihat produk kita? Ya harus di halaman pertama Google. Karena secara psikologi, seseorang yang mencari informasi di Google pasti akan mengunjungi website atau blog yang ada di halaman pertama. Benar nggak? Ya. Mungkin kalian juga gitu pastinya gitu. Makanya untuk content writer sendiri itu bukan hanya sekedar menulis, tapi ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan gitu. Untuk itu mungkin untuk memulai ke content writer, saya lebih menekankan ke bagaimana kita menulis dulu. Di sini masih ada yang kesulitan dalam urusan menulis? Masih kan? Soalnya menulis sebagai content writer itu benar-benar sebuah artikel yang menjual, bukan hanya menjual sebenarnya. Jadi konten itu benar-benar menyediakan informasi, enak dibaca, sesuai dengan algoritma Google, bla bla banyak banget. Jadi kalau kita langsung ke content writer itu pasti kemungkinan besar kita akan kesusahan karena begitu banyak trik, teknik, dan tipsnya. Jadi untuk pertama saya menekankannya lebih ke bagaimana kita memulai menulis. Karena memulai menulis itu bagi saya mudah. Maaf, materinya agak biasa soalnya baru buat tadi malam. Ini ada beberapa renungan buat kita sebelum kita mulai menulis. Ada Ernest Hemingway. Dia adalah seorang wartawan di Amerika. Dia juga seorang novelis pada abad 20 dan dia terkenal dengan gaya tulisannya yang unruly. Jadi benar-benar melihat dunia dengan cara yang lain. Dia selalu bilang tidak salah mulai menulis dengan satu kata, kemudian digerakkan menjadi suatu cerita. Jadi saat kita punya satu kata yang menggambarkan diri kita pasti bisa memulai apa yang namanya menulis. Mungkin kenapa saya pakai memulai menulis dulu, karena gini, saat kita membuat content writer untuk website yang menjual, itu kan pasti kita bicara tentang produk, kita bicara tentang banyak hal di situ. Apalagi jika kita belum menguasai produk yang ingin kita jual lagi, pasti kita kesulitan. Makanya saya bicara mulai menulis untuk
satu ide pasti. Di sini ada ide, ada gagasan, terus tulisan seperti apa yang akan kita buat, terus pilihan kata atau diksi itu penting banget. Kata Mahatma Gandhi adalah kekuatan yang dahsyat, bukan bersumber dari tubuh yang berotot, tetapi dari pikiran-pikiran cemerlang yang menjadi pencerah. Di sini sebagai seorang penulis, kita harus memiliki pemikiran-pemikiran yang maju. Dan kita memiliki informasi untuk mendukung pemikiran kita. Jadi bukan hanya sekedar pemikiran, tapi harus logis dan informatif. Yang terakhir adalah Bunda Teresa. Tahu Bunda Teresa? Dia biarawati, tapi bukan biarawatinya yang saya tekankan. Dia seorang aktivis kemanusiaan. Dia dapat penghargaan Nobel untuk kemanusiaan. Dia pernah berkata dalam sebuah forum, kalau nggak salah waktu di Swiss, itu aku adalah sebuah pensil untuk menulis sebuah kata. Tuhan yang menggerakkan tanganku untuk menulis surat cintanya untuk semua penduduk dunia. Jadi Bunda Teresa juga menulis untuk kemanusiaan. Jadi menulis itu bukan hanya untuk jualan sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan itu, oke lah, kita content writer, saya bekerja, istilahnya bekerja ya untuk membuat sebuah konten untuk website atau blog. Tapi sebenarnya tujuan saya awal untuk menulis itu bukan hanya itu, karena ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan menulis. Pertanyaan yang paling mendasar, apa pengertian menulis itu? Siapa yang tahu? Menurut kalian dulu apa? Jadi sebelum kalian menulis, kalian harus tahu menulis itu apa gitu. Coba, siapa? Kamu? Memunculkan tulisan. Buat sebuah tulisan itu menulis ya, secara ya gitu lah. Cari garis secara simpelnya gitu. Oke. Next. Ini menurut Wikipedia, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Itu menurut Wikipedia. Next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang atau membuat surat. Tadi ada yang bilang surat cinta kan? Berarti benar. Dengan tulisan, pasti dengan tulisan karena kita menulis. Jadi menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati penulis bisa diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan tadi. Next, itu menurut kamus ya. Untuk menurut para ahli, next, Jago Tarigan itu salah satu penulis hebat Indonesia. Dia banyak menulis buku. Dia juga ahli dalam bahasa Indonesia. Itu menulis dalam Elena Sarif, Zulkarnain Sumatmo itu tahun 2009. Menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan perasaan. Nah, menurut McCrimmon ini juga seorang wartawan dan penulis novel. Kayaknya banyak, boleh dicari sendiri. Tapi semuanya berbahasa Inggris ya. Jadi belajar bahasa Inggris dulu kalau mau baca. Itu merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas. Itu menurut para ahli. Nah, kalau menurut saya itu menulis adalah menuangkan segala bentuk pemikiran, pengalaman, perasaan, gagasan, dan ide dalam bentuk tulisan pada sebuah media. Kenapa harus pada sebuah media? Kita nggak mungkin kan kita menulis di ini nggak tersampaikan pasti. Media itu banyak. Ada buku. Kalau sekarang kita mungkin pakai Microsoft Word. Next. Nah ini saya tadi menyampaikan di awal. Apa tujuan kita menulis? Ini penting sebenarnya. Jadi kita nggak mungkin menulis tanpa tujuan. Meskipun itu hanya untuk mengekspresikan diri saja, itu kan termasuk tujuan kan. Pertama, untuk memberikan suatu informasi.
ini juga berguna banget buat website. Karena apa? Kita akan menyampaikan informasi produk kita. Kita menginformasikan, atau misalnya kita punya jasa kalau saya kan operator, itu saya menginformasikan produk kita atau mengenai yang berkaitan dengan apa produk yang kita jual. Jadi karena website itu kan ada, nanti akan dibahas cuma sedikit untuk dapat ditampilkan di halaman satu Google. Itu banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua, untuk meyakinkan atau mendesak. Mungkin kalau kita pernah lihat berita atau pernah baca di surat kabar, itu banyak sekali wartawan yang menyediakan informasi untuk meyakinkan masyarakat tentang opini tertentu dan untuk menekan pemerintah juga. Itu. Yang ketiga, untuk menghibur atau menyenangkan. Contohnya novel, cerpen, atau tulisan lain yang sifatnya menghibur pembaca. Dan ini yang terakhir, dan bisa dibilang ini yang paling sering dilakukan untuk penulis awal-awal menulis, untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. Karena saat kalian sudah bisa memilih pilihan kata dan mampu merangkai kata yang indah, kalian bisa membuat sebuah karya tulisan yang benar-benar si pembaca itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Sama, nanti gunanya di mana untuk konten tadi. Jadi kalian bisa meyakinkan, satu, itu ada poinnya, meyakinkan pengunjung website kalian untuk membeli sesuatu dari kalian. Itu satu. Kedua, dari tulisan kalian benar-benar bisa menyampaikan apa yang ingin kalian informasikan kepada pelanggan, dan itu tepat. Ini dari pengalaman pribadi sebenarnya, juga saya aktivis di bidang kesenian, dan di sanggar saya itu sering banget terutama anak-anak baru pasti mengeluh, "Kak, kok menulis itu susah banget. Kenapa menulis itu susah?" Nah, ini ada beberapa kendala dalam menulis. Mengapa menulis terasa sangat susah untuk dilakukan? Sebenarnya ada beberapa sebab yang menjadi kendala dalam menulis ini. Antara lain, pertama, itu kendala psikologis. Pertama, merasa tidak bisa padahal berusaha. Ini yang paling sering. Seseorang belum pernah menulis, tapi saat disuruh menulis dia akan bilang, saya nggak bisa menulis, menulis itu susah, dan lain sebagainya. Ini yang paling sering terjadi. Yang kedua itu malu, takut, atau tidak percaya diri tulisannya kurang baik sehingga ditertawakan orang. Sama, malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa pengetahuannya tidak banyak. Malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa kemampuan bahasanya kurang baik. Tidak punya motivasi. Terus, dan ini juga yang bagi saya menggelikan sebenarnya, malas. Sebagai anak muda itu pasti kita tidak boleh malas melakukan sesuatu, apalagi dalam urusan menulis. Menulis itu menyenangkan sebenarnya kalau kita sudah tahu jalannya, istilahnya. Mungkin untuk awal-awal menulis, kendala yang paling sering itu kendala psikologis. Kenapa? Karena kepercayaan diri mereka kurang. Karena menulis itu dianggap sesuatu yang sangat kuat. Menulis itu ibarat apa ya? Bukan untuk orang biasa lah istilahnya. Kebanyakan orang beranggapan seperti itu. Kendala yang kedua itu ada kendala kemampuan. Kalau ini lebih ke apa ya? Lebih ke prakteknya sebenarnya. Satu, kurang menguasai pengetahuan, bahkan untuk bidang keilmuannya sendiri, unsur atau gagasan. Misalnya gini, kalian punya produk, mungkin saya contohkan di sini ada perkayuan kalau nggak salah ya.
dia punya produk. Nah, kalian nanti kan akan memasarkan produk ini. Tapi kalian nggak tahu sama sekali furnitur itu apa. Furnitur ini bagaimana? Jenis kalinya apa? Ini keunggulannya apa? Kalian tidak tahu. Lalu apa yang akan kalian tulis di situ? Informasi, oke lah, mungkin kalian bisa menulis, tapi informasi yang kalian berikan kepada pembaca atau pembeli itu akan kurang dan pada akhirnya akan terjadi kekecewaan kan gitu. Jadi sebagai seorang penulis, pengetahuan itu penting banget. Next. Kurang menguasai bahasa untuk membahasakan gagasan pada penulisan karya ilmiah, aspek itu. Sebenarnya bukan hanya karya ilmiah ya, kalau kita bicara konten, terkadang mungkin kalau kita bicara konten untuk 200 kata, content writer itu bekerja per kata, jadi hitungannya per kata. Kita buat 200 kata, 300 kata, itu mungkin mudah, karena informasi yang kita berikan sedikit. Tapi coba bayangkan saat kita harus membuat artikel dengan 2000 lebih kata, dan bagaimana kita akan membuat 2000 kata itu enak dibaca, pembaca nyaman, dan dia tidak akan lari setelah hanya membaca 2 paragraf. Di situ sangat sulit. Jadi pemilihan kata penting banget. Mungkin kita mengenal IID, tapi untuk content writer sebenarnya bukan IID yang penting, tapi kenyamanan. Jadi lebih difokuskan kepada bahasa yang lebih mudah dimengerti, simple, namun tetap memberikan informasi yang akurat kan. Next. Yang keempat, kurang memahami model dan teknik. Untuk ini sebenarnya nanti sambil jalan, karena untuk teknik, model atau aturan untuk menulis itu dengan sendirinya kita akan belajar. Ini yang terakhir dari kendala itu ada kendala ekonomis. Tidak ada tantangan dari faktor income. Tidak menulis juga sudah bisa hidup layak. Maksudnya gini, mungkin kalian tidak akan pernah berpikir untuk menulis saat tidak ada pelajaran bahasa Indonesia, atau kalian tidak pernah menemukan beberapa hal yang membuat kalian ingin menulis. Itu pertama. Next. Tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis. Nah, ini berkaitan dengan tadi untuk mengekspresikan isi hati kita, gitu kan? Itu sangat penting sebenarnya. Kurang memahami atau menghargai pentingnya penyebaran informasi lewat tulisan, kegiatan tulis baca. Jadi ada satu hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian mulai menulis, dan ini saya sedikit yakin sebenarnya bahwa ini jarang dilakukan. Apa? Sebelum kalian menulis, apa yang harus kalian lakukan? Simpel ini. Bukan berpikir itu setelahnya. Bukan. Apalagi itu, ada yang tahu? Bukan. Mau tahu? Membaca. Bagaimana kalian menulis kalau kalian tidak pernah membaca? Kalian tidak akan tahu gaya bahasa, kalian tidak akan tahu pilihan kata yang tepat karena kalian tidak pernah menulis, karena kalian tidak pernah membaca. Sama kalau mungkin di sini ada yang pemain musik, kalian tidak akan main musik kalau kalian tidak pernah mendengarkan musik. Sama, kalian tidak akan pernah bisa menulis kalau kalian tidak membaca atau jarang membaca. Karena dari membaca ini kalian juga sebenarnya secara langsung belajar mengenai pemilihan kata, mengenai gaya penulisan dan lain sebagainya, itu dari membaca. Ini yang banyak saya temui bahkan di kampus itu masih terpaku pada budaya lisan. Mungkin mereka didiskusi hebat. Mungkin mahasiswa memang budaya lisan itu penting banget, memang berbicara seperti ini. Ini setiap hari kan pasti berbicara, tapi saat dia dihadapkan dengan kertas dan dia harus menulis, dia akan kebingungan sendiri. Bahkan
mungkin dia nggak bisa memulai karena memang yang paling susah itu dalam menulis kalimat pertama. Memulai menulis. Banyak sekali orang yang ingin menulis namun bingung bagaimana cara memulainya. Pada umumnya ada dua cara untuk memulai menulis. Satu, mempelajari teori menulis baru praktek. Yang kedua, learn the hard way. Atau menulis dulu teori belakangan. Untuk teori yang pertama, kalian telah melakukannya selama berapa? Sekarang kelas berapa? Kelas 10. Berarti kalian sudah 10 tahun melakukannya dari SD. Kenapa? Karena setiap pelajaran bahasa Indonesia kalian pasti diajari teknik menulis. Cara menulis cerpen itu seperti ini. Tapi kalian juga bisa menulis cerpen, puisi atau hal sejenisnya. Susah kan? Karena itu teknik terkadang menyusahkan kita. Aturan baku itu terkadang menyusahkan kita. Percaya nggak percaya itu memang sama kayak menjadi content creator. Saat kalian mempelajari SEO secara langsung, semua itu nggak akan bisa. Saya yakin tidak akan bisa masuk karena sangat banyak yang harus diperhatikan. Mana yang lebih mudah dari dua cara di atas? Sebenarnya terserah ingin memulai menulis dengan metode seperti apa sesuai dengan keinginan kalian. Namun pada umumnya metode kedua dirasa lebih mudah daripada metode pertama. Jelas. Jadi hampir semua penulis itu pasti dia akan menulis dulu. Dia akan menulis terlebih dahulu, lalu baru dia akan mempelajari bagaimana teknik menulis, bagaimana semua dia buat sebuah puisi, sebuah cerpen. Cerpen itu kan cerita pendek, itu sebenarnya ada banyak sekali aturan. Jadi mulai dari setting, latar tempat, latar waktu, tokoh, itu cerpen itu ada harus berapa kata maksimal. Kan nggak mungkin kalian menghitung kata dan membuat cerpen kan? Nggak mungkin kalian membuat cerpen terus ini udah berapa kata nih saya terus dulu. Mungkin kalau di Microsoft bisa, tapi kalau kita menulis cerpen secara manual kan nggak mungkin dilakukan. Apakah menulis itu sulit? Ini menurut saya pribadi bahwa menulis akan terasa sulit jika kita menganggapnya sulit. Namun akan terasa mudah jika kita menganggapnya mudah. Sebenarnya masalahnya ada di sini, betul. Segala sesuatu yang kita lakukan, masalahnya itu pasti ada di sini. Anggapan kita, anggapan dari otak itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita berpikir kita tidak bisa, maka selamanya kita tidak akan bisa. Jadi pertama memang adalah kemauan dan keyakinan. Saya pasti bisa meskipun itu prosesnya lama, itu nggak masalah. Yang penting kita merasa kita bisa. Memulai menulis akan lebih mudah jika kita tidak terpaku dengan aturan-aturan tertentu seperti yang saya bicarakan tadi. Coba kalian bayangkan, di sini kalian harus membuat sebuah konten untuk website yang akan yang menjual sebuah produk. Website semua dia menjual furnitur kayak tadi. Kalian harus memikirkan bagaimana ini menjual. Lalu kalian cari teknik SEO. Bagaimana membuat sebuah artikel yang baik, itu banyak banget di Google. Kalian bisa cari itu ada ribuan artikel, serius. Dan kalian baca nggak akan selesai, bahkan 1 tahun itu nggak akan selesai. Karena ada banyak sekali teknik dan setiap orang punya tekniknya sendiri-sendiri. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalau langsung nulis, apapun yang ingin kalian tulis, kalian tulis dulu. Nanti setelah selesai, baru kalian bisa mengoreksinya dengan aturan-aturan baku tadi. Contoh kalian ingin menulis, contoh lagi cerpen, kalian selesaikan dulu apapun jadinya. Setelah itu baru kalian cari aturan untuk cerpen itu seperti apa. Nah kalian bisa mencocokkan di situ. Selain lebih mudah, di situ juga kalian akan mendapatkan ilmu karena kalian langsung praktek, bukan dengan belajar dulu dan kalian akan memikirkan aturan itu dulu baru membuat. Itu pasti akan kesusahan.
Tapi yang harus diingat, ini penting banget. Meskipun pada akhirnya seorang penulis harus menguasai aturan baku dalam menulis, kalian boleh memulai menulis dengan cara just write. Kalian hanya menulis, itu aja. Itu menurut saya memang pertama hal yang harus dilakukan, tapi tetap harus ingat, karena menulis itu juga sebuah proses, dan dalam proses ini kalian harus tetap belajar sama. Jadi seiring berjalannya waktu, kalian juga harus belajar mengenai teknik-teknik menulis, cara-cara menulis yang baik dan benar. Ini dari Mbak Ella juga sebenarnya. Jadi awalnya saya juga belajar dari dia bahwa untuk memulai menulis, mulailah menulis apapun yang ingin kamu tulis. Entah itu pengalaman pribadi, isi hati, atau mengenai pemikiran kamu. Jangan terlalu memperhatikan aturan baru dalam menulis untuk memulainya. Aturan memang penting, namun jika itu menghalangi kamu dalam menulis, lebih baik kamu tidak menggunakannya terlebih dahulu. Ini untuk supaya kalian memulai menulis. Pertama, jangan pernah ragu untuk menulis. Bayangkan seperti ini, semua penulis hebat, kalian tahu Habibur Rahman Ernest dan semua penulis hebat lainnya, dia tidak mungkin menjadi seorang penulis hebat dalam waktu yang singkat tanpa melalui proses. Pasti dia akan melalui banyak proses, dan mereka juga pernah mengalami masa-masa seperti kita, masa-masa saat kita memulai menulis. Mereka juga pasti untuk awalnya merasa kesulitan bagaimana cara menulis. Itu sama. Jadi kalian harus punya kemauan, selalu belajar, dan menulis akan menjadi mudah dan menyenangkan. Jadi mulailah menulis apapun yang ingin kalian tulis. Itu untuk awalnya. Terima kasih. Itu sedikit tentang menulis ya. Dari sini kita kalau boleh saya mau minta sedikit. Jadi saya ingin kalian menulis dulu. Sekarang saya ingin tahu dulu sejauh mana kalian bisa menulis. Kenapa? Karena nanti saya bisa menentukan apa beberapa hal yang berkaitan tentang content writer yang bisa saya sampaikan. Saya memulainya harus dari mana? Kalau memang kalian sudah punya kemampuan menulis, saya akan langsung menyampaikan ke keyword dan lain sebagainya. Jadi saya ingin kalian menulis dulu, nggak usah sesuatu yang susah. Saya ingin kalian menuliskan pengalaman kalian sendiri, kalian melakukan sendiri, dan nggak usah terlalu banyak, paling 1 atau 2 paragraf mengenai apa yang kalian pikirkan tentang kegiatan ini. Semuanya bawa alat tulis.